Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya, Sri Maryani SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi, yaitu penerapan segitiga restitusi bersama murid di sekolah saya untuk dua kasus yang berbeda. Tujuan pembelajarannya adalah agar calon guru penggerak dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai informasi awal, akan saya sampaikan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Di dalam tahap menstabilkan identitas ini yang harus diperhatikan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang perlu diperhatikan dalam tahap validasi tindakan yang salah ini harus berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam tahap menanyakan keyakinan ini yang perlu diperhatikan bahwa murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut akan ditayangkan contoh penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda yang saya praktekkan bersama murid saya di sekolah. Kasus yang pertama yaitu kasus seorang peserta didik yang melakukan kesalahan. Dia datang terlambat ke sekolah. Berikut cuplikan videonya. Berikut penerapan segitiga restitusinya. Baik Kayla tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, maaf ya Bu, saya tadi terlambat masuk sekolah. Ya, baik. Jadi Kayla tahu kalau terlambat itu melanggar peraturan sekolah? Iya tahu Bu, tapi saya tadi malam tidurnya terlarut malam, jadinya pagi-paginya bangunnya kesiangan. Iya. Kenapa Kayla tidur terlalu malam? Karena tadi malam saya bermain game sampai lupa waktu Bu, jadinya bangunnya kesiangan. Ah, gitu. Jadi Kayla tahu kalau terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Iya tahu. Ya, baik Mbak Kayla, setiap orang pasti membuat kesalahan. Pasti ada 1 atau 2 kali mungkin pernah membuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Namun sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, kira-kira Mbak Kayla punya tidak upaya untuk memperbaiki kesalahan itu? Upaya saya untuk memperbaiki kesalahan saya, nanti saya akan selalu ingat waktu, jadi bermain gamenya tidak berlarut-larut. Gitu. Ya. Kira-kira kalau Ibu pergi ke pasar nanti yang membangunkan Mbak Kayla siapa? Nanti ada kakak saya Bu yang Oh, ada kakak. Nanti bisa dikomunikasikan dengan kakak? Iya bisa Bu. Baik.
Nah, Kayla tahu nilai apa sih yang sudah dilanggar ketika Kayla berangkat terlambat sehingga mengganggu teman-teman yang belajar di kelas? Nilai apa itu? Tidak tahu, Bu. Saling menghormati ya, jadi saling menghormati dengan sesama orang lain. Baik, Misalkan apakah Mbak Kayla juga akan mau menghormati orang lain? Mau, Bu. Disiplin juga Mbak Iya, Kayla ya. Siap. Baik, terima kasih Mbak Kayla, untuk kedepannya nanti akan lebih disiplin lagi ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Siap, Bu. Terima kasih juga, Ya, Ibu. sama-sama. Maaf ya, Bu. Iya. Kasus yang kedua, di mana ada 2 orang peserta didik yang terlibat pertengkaran dan salah satu peserta didik tersebut melakukan kesalahan dengan tidak bisa mengontrol emosinya dan merobek buku salah satu peserta didik yang lainnya. Berikut cuplikan videonya. Berikut penerapan segitiga restitusinya. Mbak Eca tahu kenapa Mbak Eca dipanggil ke ruangan Ibu? Tahu, Bu. Kenapa Mbak Eca? Karena tadi saya nggak sengaja ngebrak mejanya kali Dan kenapa? dan saya merobek buku tugasnya kali, Bu. Oh begitu. Perasaan apa sih yang dirasakan oleh Mbak Eca sehingga Mbak Eca melakukan seperti itu? Jadi pas itu saya sama Kali lagi bercanda, terus tiba-tiba Kali ngungkapin perkataan yang buat saya sakit hati, Bu. Jadi saya nggak sengaja marah sama Kali. Eca marah sekali sama Kali waktu itu. Iya, Bu, karena perkataan Kali sangat membuat saya sakit hati, Bu. Oh iya, baik. Ibu juga akan melakukan ya mungkin hal yang sama dengan Eca marah karena ada sesuatu yang menyinggung harga diri kita. Namun masih beruntung ya, Eca tentunya bisa melakukan hal yang lebih dari itu kan. Tapi Eca masih bisa menahan ya. Oke, Bu. Ya baik, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu sekali atau 2 kali. Yang terpenting sekarang Mbak Eca sudah menyadari kesalahannya. Oke, Bu, sudah. Nilai apa yang sudah Mbak Eca langgar dengan perbuatan Eca ini? Nilai menghormati sesama teman dan nilai menghormati Barang mirip. milik orang lain. Iya, baik Mbak Eca. Yang penting sekarang Mbak Eca sudah menyadari kesalahannya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Eca untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Yang pasti saya mau mencoba minta maaf ke Kali, terus saya juga mau bertanggung jawab atas buku yang sudah saya robek. Saya akan ganti buku itu dan saya akan membantu Kali untuk mengerjakan tugasnya ulang supaya Kali tidak dimarahin oleh guru. Ye. Apakah Mbak Eca benar-benar tulus untuk meminta maaf kepada Kali? Ya, Bu, saya benar-benar tulus. Ya. Dan mulai kapan Mbak Eca akan melakukan memperbaiki kesalahan itu? Besok, Bu, ketika bertemu dengan Kali. Baik. Kalau begitu, karena ini sudah jam pulang, Mbak Eca boleh pulang dulu. Besok langsung bertemu dengan Mas Kali untuk apa tadi? Untuk bertanggung jawab sama minta maaf. Iya. Terima kasih ya Mbak Eca sudah mau bekerja sama dengan Ibu dan terus pertahankan sikap-sikap baiknya. Itu Mbak Eca, silahkan pulang dulu. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pagi Kali. Pagi, Bu. Kali tahu kenapa Ibu memanggil Kali di sini? Iya, Bu, karena saya kemarin melakukan kesalahan kepada Eca. Oh begitu. Bisa diceritakan permasalahannya seperti apa? Begini, Bu, jadi kemarin saya sedang bercanda dengan Eca, tiba-tiba saya berbicara yang tidak sengaja mengucapkan kata yang menyakitkan ke hati Eca. Oh, begitu. Tidak sengaja ya Mas Iya, Kali. Bu. Nah, Mas Kali menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Iya, Bu. Kira-kira nilai apa sih yang sudah dilanggar oleh Mas Kali? Mas Kali tahu? Tahu, Bu.
nilai menghargai orang lain dan nilai menghormati perasaan orang lain. Oh baik, berarti Mas Gali sudah paham ya, ada nilai yang sudah dilanggar. Nah sekarang apa yang akan Mas Gali lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nanti saya akan minta maaf ke Eja Bu, karena telah menyakitkan hati Eja. Lantas untuk bukunya Mas Gali yang sudah dirobek Eja itu bagaimana menurut Mas Gali? Nanti saya akan nyalin catatan yang ada di buku itu, karena itu buku tugas Bu yang besok akan dikumpulkan. Baik, jadi tentunya kapan Mas Gali akan segera memperbaiki kesalahan itu? Besok Bu, bila bertemu dengan Eja saya akan minta maaf. Ya, terima kasih Mas Gali. Berarti Mas Gali sudah menyadari kesalahannya dan akan segera memperbaikinya, nggih? Iya Bu. Ya, terus menjadi anak yang baik ya Mas Gali. Iya Bu. Nah, sekarang silahkan untuk pulang dulu karena sudah selesai pelajarannya. Ya. Dan inilah video tanggapan oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canur Soleha. Saya dari kelas 11 DKV 1 SMK Negeri 1 Purwokerto. Di sini saya merasa senang sekali sudah diajak berdiskusi oleh Bu Mariani untuk menyelesaikan permasalahan saya terkait kesalahan yang sudah saya perbuat, yang ini sudah melepas kontrol ketika marah sehingga merugikan teman lain dengan merobek buku tugasnya. Saya diajak untuk mengenali emosi saya dan diajak oleh Bu Mariani untuk menemukan solusi memperbaiki kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kailana Bilatusifa dari kelas 11 DKV 1. Saya sangat senang sekali sudah diajak berdiskusi oleh Bu Mariani untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi atas pelanggaran yang sudah saya lakukan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Saya diajak untuk menemukan solusi agar saya tidak terlambat datang lagi, dan saya akan lebih disiplin lagi mengatur waktu saya, terutama saat malam hari, untuk tidak main game terlalu larut malam. Jadi saya bisa bangun pagi dan meminta bantuan ibu atau kakak saya untuk membantu membangunkan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik penerapan segitiga institusi yang saya lakukan dengan murid saya di sekolah. Terima kasih dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.